Babu fadlin tidhori sholati, bab keutamaan menunggu sholat. Ya, bab keutamaan menunggu sholat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kola bersabda Rasul. La yazalu, tidak enti-enti, sapa ahadukum, salah seorang kalian, fi sholatin, di dalam sholat, madamat, selagi ada, opo as-sholatu sholat, tahbisuhu, menahan apa sholat, hu pada ahadukum. La yamna'uhu, tidak mencegah, hu pada ahadukum, an yang koliba, jika pulang dia, ila ahlihi, pada keluarganya, illas sholatu, kecuali sholat. Jadi misalnya seseorang itu datang ke masjid, duduk, atau syukur-syukur ya sholat tahiyatul masjid, duduk di situ, lah delalah ya imame tekone rodok telat, rodok delewer, ya nunggu setengah jam, duduk di situ. Lah duduknya itu dihitung sholat. Nah, duduknya itu dihitung sholat. Jadi dia tidak henti-henti di dalam sholat selagi dia tertahan oleh sholat. Dia nggak pulang ke rumahnya, ke keluarganya, karena memang tertahan oleh sholat. Jadi la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa sholat. Tuh. Jadi semakin lama nunggu imamnya itu ya dia ditulis sholat. Walaupun cuma duduk-duduk ya di masjid, bahkan sambil main HP sekalipun. Karena dia nggak pulang karena memang nunggu sholat. Lah imamnya belum datang. Itu. Lah ini sebagai amalan tandingan atau gimana bagi orang yang rumahnya jauh dari masjid itu. Kalau rumahnya jauh dari masjid, dapat pahala dari langkah kakinya. Lah kalau orang yang rumahnya dekat masjid, dapat pahala dari nunggu orang yang jalan itu. Lah imam mungkin tidak memulai sholatnya kecuali nunggu yang jauh-jauh itu datang, sehingga agak lama sholatnya, ya, sehingga agak lama. Tuh. Nggak segera dimulai Pak Imam, itu kan, sik nunggu sing adoh-adoh teko, gitu kan. Nah, ini keuntungan bagi orang yang rumahnya dekat. Nunggu sing adoh-adoh teko. Ya semakin lama dia nunggu, ya semakin banyak pahalanya juga. Nah, nanti setelah sholat wajib selesai, nah baru dia pulang. Tuh. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasul, al malaikatu, utawi para malaikat,
iku tusolli, mendoakan ampunan, mendoakan rahmat ala ahadikum atas salah satu kalian. Madama selagi tetap dia ahadikum fi musollahu di tempat sholatnya. Aladhi yang sholat telah sholat dia fihi di dalam tempat sholatnya itu. Malam yuhdis selagi belum hadas dia ahadikum, ya, belum, mohon maaf, kentut, ya. Jadi kalau tadi itu kan nunggu sholat, lah ini berdiam diri sesudah sholat. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, orang-orang sudah bubar, pulang. Lah dia tetap ada di situ. Duduk-duduk, ya. Wiritan itu orang sekarang betah berapa menit. Ya kan? Doa ya betah berapa menit kan. Duduk-duduk di situ, duduk tok. Selama belum hadas, belum kentut, itu masih didoakan oleh para malaikat. Takulu berkata, para malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Itu prakteknya al malaikatu tusolli ala ahadikum itu. Allahumma, ya Allah, ikfir, mengampunilah lahu untuk dia. Allahumma, ya Allah, irhamhu, menyayangilah pada dia. Jadi tusolli itu artinya ya mendoakan ampunan dan rahmat. Ya, sholat wajibnya sudah tertunaikan, sudah selesai. Ya, dia tidak segera pulang, duduk di situ sampai hadas, sampai kentut baru pulang misalkan. Atau ya tidak harus sholat berjamaah sih. Misalnya di rumah sholat sunnah, habis sholat sunnah ya tetap duduk di tempat sholatnya itu. Ini juga berlaku hadis ini. Ya, timbangannya gabut ning omah, ya kan, gak lapo-lapo, wis mending sholat 2 rakaat, engko lungguh nduk kono. Sampai adas, sampai kentut. Nanti kentut wudhu lagi, sholat lagi. Nah, itu didoakan pengampunan dan didoakan rahmat oleh para malaikat. Wirid dhewe ya kesel, wis ben diwiridno mbek malaikat ae. Ono. Bisa dipahami ya? Wa an Anasin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akhara, mengakhirkan siapa Rasul lailatan pada suatu malam, sholatal isya, pada sholat isya, ila satril laili, pada separuhnya malam, artinya tengah malam. Padahal yang nunggu itu sejak waktu isya yang awal. Makmumnya itu nunggu lama itu. Ya nggak protes. Nggak protes. Wes katakan jam 7 nunggu, lah sholatnya itu jam 11 malam. Nabi datang sebagai imam itu jam 11 malam. Tuma akbala, ini waktu Indonesia Barat loh ya. Tuma akbala, kemudian menghadap siapa Rasul alaina, atas kami, biwajhi, dengan wajahnya Nabi, ba'dama sholat, setelah, jika selesai sholat siapa Nabi. Lah setelah sholat Nabi menghadap ke makmumnya.
Faqala maka bersabda siapa? Nabi, sholla annasu warokodu. Sholat telah sholat sopo annasu manusia, warokodu dan sudah tidur mereka. Lah manusia siapa? Ya mungkin yang sudah sholat di masjid Quba, yang sudah sholat di masjid-masjid lain itu kan? Walam tazalu dan tidak henti-henti kalian fi sholatin di dalam sholat, ya di dalam sholat, mundun tador tumuha semenjak menunggu kalian pada sholat. Jadi orang-orang yang berada di masjid lain, ya di masjid lain, di masjid Quba di masjid mana, ya kan? Mereka sudah dari tadi melaksanakan sholat Isya dan sekarang mereka sudah tidur. Lah kalian ini tidak henti-hentinya mendapat pahala sholat, ya, semenjak tadi kalian nunggu sholat ini. Oh gitu, sejak tadi kalian nunggu sholat ini. Tuh, itu keutamaannya seperti itu. Kalau zaman itu ndak ada yang berani protes sama Nabi. Tapi kalau seingat saya ya, ini ada yang protes ini. Umar. Umar yang protes. Nabi, wong wedok-wedok wis ngantuk Nabi. Arek-arek cilik nggih pun ngantuk. Umar ini. Itu seingat saya loh ya. Ingat saya.